Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning student. How are you today? Nah, anak-anak, before we start our learning, we will pray together with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada minggu ini kita akan belajar unit 7. Judul unit kita adalah Off We Go. Nah, di sini kita akan belajar tentang berbagai macam vocabulary tentang alat-alat transportasi. Nah, untuk pertama-tamanya kita belajar cara pengucapannya dulu ya. Silahkan ikuti Miss Mia. Helikopter, boat, lorry, scooter, bus, skateboard, taksi, motorbike. Nah, itu adalah 8 cara pengucapannya. Nah, sekarang kita artikan satu per satu. Helikopter is helikopter. Jadi, kalau helikopter itu adalah pesawat dengan jumlah penumpang yang sedikit dan pesawat ini mempunyai baling. Kemudian boat adalah perahu, and then lorry adalah mobil box atau lori. Kemudian scooter is scooter, kemudian bus is bus, kemudian skateboard adalah papan seluncur beroda, and then taksi adalah taksi, and then motorbike adalah sepeda motor atau kalian biasanya menyebutnya motorcycle, ya. Nah, setelah tahu vocabulary tentang alat-alat transportasi dan artinya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, anak-anak silahkan dibuka buku kalian. Could you please open your Supermind book, page 83, halaman 83. Nah, kita akan langsung menuju poin number 1 atau poin nomor 1. Silahkan anak-anak tarik garisnya. Kemudian isilah nama alat transportasi yang dikendarai atau yang digunakan. Silahkan ditulis dulu. Tarik garis, maka alat transportasinya akan ketemu. Kemudian namanya apa ya? Silahkan tulis di sini. Miss Mia akan tunggu beberapa saat. Oke, sudah. Sekarang kita coba mengerjakan bersama-sama ya. Yang pertama, I'd like to drive a, what is that? This is lorry. And then number 2, I'd like to fly a, saya suka terbang dengan helicopter. And then number 3, I'd like to ride a, saya suka mengendarai sebuah motorbike. And then the last one, I like to sail a, saya suka berlayar dengan sebuah, what is that? That is boat. Silahkan anak-anak yang keliru diperbaiki terlebih dahulu. Sudah? Sekarang kita lanjutkan menuju halaman selanjutnya. Could you please open your Supermind book, page 89, halaman 89. Kita akan mencoba mengerjakan poin nomor 2, poin nomor 2. Nah, anak-anak, silahkan kalian lihat ternyata mobil itu ada berbagai macam jenisnya. Salah satunya adalah mobil limo atau limusin. Mobil ini sangat panjang dan di dalamnya itu banyak fasilitasnya. Biasanya digunakan oleh orang-orang yang sangat kaya. Nah, kita baca bersama-sama ya. This car is amazing because it's very long. Mobil ini sangat luar biasa karena dia sangat panjang. Inside there are TV and beds and a lot of sofa for all your friends. Nah, di dalamnya ada sebuah TV, kasur, dan banyak sofa untuk semua temanmu.
There is even a swimming pool. Bahkan di sana itu ada swimming pool, Nak. Nah, itu adalah keistimewaan mobil ini. This car doesn't go on the road very often. Tapi mobil ini jarang, Nak, turun di jalan atau di jalan raya. It is very difficult to drive. Karena apa? Itu tuh sangat sulit untuk dikendarai. You need two driver. Kamu membutuhkan 2 sopir. One at the front and one at the back. Satu di depan dan satu di belakang. Sopirnya ada 2, di depan dan di belakang. They use this car in films or for special parties. Nah, mereka menggunakan mobil ini hanya untuk pembuatan film, Nak, atau pesta-pesta yang istimewa. Would you like to go for a drive in it? Apakah kamu pengen mengendarainya? Nah, sekarang kita pilih benda apa sajakah yang tadi ada di mobil. Yang pertama, inside there are TVs, ada televisi, kemudian beds, kemudian a lot of sofas. There is even a swimming pool, bahkan di dalamnya juga ada swimming pool. Nah, silakan anak-anak beri centang pada buku kalian juga. Sudah? Sekarang kita lanjutkan. Luar biasa ya ternyata mobil ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita ke halaman 90, halaman 90. Kita akan belajar materi baru, yaitu adalah materi tentang measuring atau pengukuran. Anak-anak pasti sudah belajar kan? Pada pembelajaran tematik kelas 2. Nah, pengukuran itu ada 2 kategorinya. Yang pertama adalah height dan length. Height itu adalah tingginya, kemudian length adalah panjangnya. Nah, sudah paham? Nah, sekarang ada sebuah kereta. Height itu ditunjukkan oleh garis yang A or B. Yang B, silahkan tulis B. Kemudian length ditunjukkan dengan garis E. Silahkan ditulis E. Nah, sudah? Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan pengukuran. Nah, anak-anak, dicoba disimak dulu. To measure small thing, we use centimeters. Untuk mengukur benda yang kecil, kita menggunakan satuan sentimeter, and milimeter, dan milimeter. Sentimeter disingkat dengan cm, milimeter disingkat dengan double m. There are 10 millimeters in every centimeters. Di sana 10 mm di setiap sentimeter. Jadi 10 mm itu sama dengan 1 cm. Rulers help us to measure small thing. Nah, penggaris membantu kita untuk mengukur benda yang kecil. Let's use to measure the length of the pencils. Mari kita gunakan untuk mengukur panjang dari sebuah pensil. Pensil A is 5 cm long. Pensil A panjangnya 5 cm. Pensil B is 5 cm and 7 mm long. Pensil B 5 cm and 7 mm long. Kita menulisnya 5.7 cm. We write this as 5.7 cm. Write the length of pencil C and D. Sekarang kita diminta untuk mencari panjang dari pensil C and D. Pensil C, panjangnya berapa cm ya? Kita urutkan garisnya. Panjangnya adalah 9 cm. Kemudian yang pensil D, silakan kalian urutkan. Berarti berapa ini, Nak?
Berarti 14 point berapa ini lebihnya? 3 centimeters. Nah, ini Miss-nya tidak kelihatan ya karena sini sudah over jadi tidak terlihat huruf M-nya. Sudah ditulis, Miss-nya hapus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi ingat-ingat untuk mengukur benda yang kecil kita menggunakan satuan sentimeter dan milimeter. 10 mm sama dengan 1 cm. Untuk mengukur benda kecil kita bisa menggunakan penggaris. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan halaman berikutnya. Page 91, halaman 91. To measure big things, we use meters. Untuk mengukur benda yang besar, kita menggunakan satuan meter. There are 100 centimeters in 1 meter. 100 cm sama dengan 1 meter. A tape measure helps us to measure big things. Nah, pita pengukur membantu kita untuk mengukur benda yang besar. Seperti pita pengukur kalau baju itu loh nak, kalau kita mengukur baju. Nah, let's use to measure the children height. Nah, kita akan mencoba mengukur tinggi anak-anak. Jane is 1 meter tall. Jane tingginya 1 meter. Ollie is 1 meter and 25 centimeter tall. Ollie adalah 1 meter dan 25 cm tingginya atau ditulis 1.25 meters. Nah, sekarang kita diminta untuk mengukur Nurah dan Jim. Yuk kita urutkan. Nurah tingginya 1 point. Kita tulis bareng-bareng ya, nak. Nurah tingginya 1.3 meter. Nah, sekarang Jim. The height of Jim is, yuk. Nah, berarti berapa, nak? 1.5. Lebihnya berapa, nak? 1.55 meters. Nah, nanti kalian bisa tarik garis ya untuk lebih jelasnya. Nah, jadi begitu tadi cara pengukurannya. Berarti Nora is 1.30 meter tall. Jim is 1.45 meter tall. Sampai di sini sudah paham? Cukup sekian pembahasan kita untuk unit 7. Thank you for today. See you for the next lesson. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Apabila anak-anak ada pertanyaan, bisa langsung chat ke Miss Mia seperti biasa. Thank you for today. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.